Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa pergerakan saham-saham yang mengalami distribusi dan juga akumulasi oleh asing ya teman-teman. Selama periode 10 hingga 11 Mei 2021, di minggu ini perdagangan bursa hanya berlangsung 2 hari karena bertepatan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri dan juga kenaikan Isa al-Masih ya. Untuk teman-teman yang merayakan Lebaran, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah Lebaran cuan teman-teman semakin lebar. Amin. Di video kali ini untuk saham-saham yang mengalami distribusi asing, kami memilih untuk menganalisa pergerakan saham INKP dan juga saham ADI. Sedangkan untuk yang mengalami akumulasi asing, kami memilih untuk menganalisa saham Arto atau Bank Jago dan juga saham Adaro Energi. Bagaimana analisanya? Yuk, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisanya. Oke, kita mulai analisa dari segi berita terlebih dahulu. Jika kita masukkan kata kunci berita saham INKP di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Sejauh ini belum ada sentimen positif ataupun sentimen negatif mengenai pergerakan saham INKP. Kemudian jika kita coba masukkan berita saham Adro untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan saham Adaro Energi ini, maka berita ini yang muncul yang terbaru di 1 minggu yang lalu ya. Saham Adaro diprediksi akan mengalami kenaikan dan ini dikarenakan adanya sentimen peningkatan harga batu bara ya teman-teman. Selanjutnya jika kita coba masukkan kata kunci berita saham Arto di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Yang terbaru sejauh ini dari 3 minggu yang lalu ya, saham Arto ini dikabarkan mulai melirik untuk melakukan opsi stock split. Selanjutnya, jika kita coba masukkan kata kunci berita saham ADI, maka berita-berita inilah yang muncul di penelusuran Google. Yang terbaru diberitakan di 1 minggu yang lalu yaitu saham Adikarya merencanakan akan melakukan RUPST di tanggal 25 Mei. Kemungkinan besar ada pergantian direksi ya teman-teman. Oke teman-teman netizen, itu tadi dari segi analisa berita. Kita lanjut ke analisa bandarmologi dan juga teknikalnya. Saham pertama yang akan kita analisa dari segi bandarmologi berbasis broker summary adalah saham INKP. Di perdagangan 10 hingga 11 Mei 2021, inilah broker-broker yang melakukan akumulasi dan juga distribusi. Nampak jelas top 3 broker teratas menunjukkan bahwa INKP terjadi akumulasi. Akumulasi terbesar dilakukan oleh broker BB dengan average buy di kisaran harga 9.951 ya teman-teman. Lanjut ke analisa teknikal, saham INKP selama perdagangan 10 hingga 11 Mei 2021 mengalami kenaikan ya. Harga terendah di kisaran harga 9.250 dan ditutup di 11 Mei 2021 di harga 10.100. Untuk indikator momentum stokastik masih oke ya teman-teman, masih terus mengarah ke atas. Berdasarkan indikator moving average, saham INKP masih berada di bawah moving average 60 ya teman-teman, yang warna kuning ini. Dan INKP sudah mampu naik di atas MA20 yang warna hitam ini ya teman-teman. Untuk resisten terdekat, INKP berada di area harga 10.300 dan untuk support terdekat saat ini berada di kisaran harga 9.675. Saham kedua yang akan kita analisa berdasarkan Lanjut, saham kedua yang akan kita analisa berbasis broker summary adalah Lanjut ke saham kedua, ada saham Adaro Energi teman-teman. Di perdagangan 10 hingga 11 Mei 2021, broker-broker inilah yang melakukan akumulasi dan juga distribusi. Nampak jelas top 3 broker teratas bahwa saham Adaro ini mengalami akumulasi ya teman-teman. Lanjut ke analisa teknikal, saham Adaro Energi di perdagangan 10 dan 11 Mei 2021 membentuk candle doji ya teman-teman. 10 doji dan 11 Mei juga doji. Di sini sama ditutup di kisaran harga 1.195 untuk 2 hari bursa ini.
Kita lihat dari indikator momentum stokastik, sangat oke, berada di area jenuh jual dan menandakan adanya indikasi golden cross ya teman-teman. Secara tren di sini Adro masih bergerak di bawah MA20 dan MA60-nya. Namun jika teman-teman lihat di sini MA20 dan MA60 sudah menyempit dan bersinggungan, ada potensi di perdagangan minggu depan Adro akan mengalami kenaikan. Untuk resisten terdekat saham Adaro ini berada di kisaran harga Fibonacci 0,786 ya teman-teman, bertepatan di harga 1245, sedangkan area support terdekat saham Adaro Energi ini berada di kisaran harga 1170. Lanjut ke analisa saham Adikarya Persero Tbk di perdagangan 10 dan 11 Mei 2021, saham Adi ini mengalami akumulasi oleh broker-broker ini, sedangkan yang mendistribusi saham Adi adalah broker-broker ini, teman-teman. Dari top 3 broker teratas, nampak jelas bahwa saham Adikarya Persero ini mengalami distribusi. Lanjut ke analisa teknikal, saham Adikarya Persero di perdagangan 10 dan 11 Mei 2021 mengalami penurunan ya teman-teman. 10 Mei 2021, saham Adi ini sempat menyentuh area tertinggi di harga 1.200 dan di 11 Mei 2021 ditutup di angka 1.125. Lanjut ke indikator momentum stokastik ya teman-teman. Di sini indikator momentum stokastik masih mengarah ke bawah, masih belum ada indikasi yang bagus ya untuk saham ADI. Secara moving average, saham ADI ini masih tertahan di atas MA20-nya yang warna hitam ini teman-teman, masih bertahan di atas area 1100-an. Namun saham ADI ini masih berada di bawah area MA60-nya, bertepatan dengan area resisten 1235, itu merupakan resisten terdekat untuk saham ADI, sedangkan area support terdekat untuk ADI jika di perdagangan selanjutnya tidak mampu bertahan di area harga 1125, ADI berpotensi untuk turun kembali menguji area support kuatnya di 1070 ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham Arto atau Bank Jago Tbk. Di perdagangan 10 dan 11 Mei 2021 kita lihat broker-broker yang melakukan akumulasi dan yang melakukan distribusi di saham Arto. Top 3 broker teratas menunjukkan bahwa saham Arto ini mengalami distribusi ya teman-teman. Distribusi terbesar dilakukan oleh broker KI dengan average sell di kisaran harga 10.450. Lanjut ke analisa teknikal, saham Arto di perdagangan 10 dan 11 Mei 2021 mengalami kenaikan ya. Di 10 Mei sempat menyentuh area terendah di harga 10.075 dan di 11 Mei 2021 ditutup di angka 10.500. Kita lihat dari indikator momentum stokastik masih oke, masih terus mengarah ke atas. Sedangkan dari indikator moving average di sini saham Arto ini masih bergerak di bawah MA20-nya teman-teman ya. Belum mampu untuk naik lagi di atas MA20-nya yang bertepatan dengan area resisten 10.500. Sedangkan area support terdekat bertepatan juga dengan area MA60-nya yang warna kuning ini di area harga sekitar 9.700. Melihat potensi yang ada, kemungkinan besar saham Arto ini masih mampu untuk melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Jika mampu break dari area 10.500, Arto atau Bank Jago ini berpotensi untuk naik kembali menguji area 11.925. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai dua saham yang mengalami distribusi oleh asing, yaitu saham INKP dan juga ADI, dan saham yang mengalami akumulasi asing yaitu ada saham Arto dan juga Adro selama periode 10 Mei hingga 11 Mei 2021. Jika boleh kami simpulkan berdasarkan analisa dari segi berita, ada saham-saham yang terkena sentimen positif yaitu ada saham Adaro yang berkaitan dengan adanya sentimen kenaikan harga batu bara dunia. Kemudian ada saham Arto yang diberitakan akan melakukan stock split. Yang terakhir untuk saham ADI juga dikabarkan akan melakukan RUPST di tanggal 25 Mei 2021. Kemudian dari segi analisa bandarmologi berbasis broker summary,
dapat kami simpulkan bahwa saham yang mengalami akumulasi dan berpotensi masih cukup oke berdasarkan bandarmologinya adalah saham ADRO dan juga INKP ya teman-teman. Yang terakhir dari segi teknikal ya teman-teman, jika boleh kami simpulkan secara teknikal, saham yang paling berpotensi masih sangat oke untuk melanjutkan kenaikan adalah saham ARTO dan juga INKP. Karena kedua saham ini menunjukkan adanya potensi untuk segera mampu menembus area resisten terdekatnya. Sedangkan untuk ADRO dan juga ADI masih tergolong berada di area support terdekatnya dan masih struggle atau berjuang untuk mampu kembali melanjutkan kenaikan. Jika teman-teman netizen tertarik untuk melakukan pembelian terhadap 4 saham yang kami analisa tadi, tetap melakukan pembelian dengan secara bijaksana ya. Karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on, market bisa saja tiba-tiba berbalik arah, jadi tetap selalu gunakan sabuk pengaman berupa cut loss. Jika teman-teman netizen suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh kiranya untuk bagikan di media sosial teman-teman. Lalu jika teman-teman netizen ada pertanyaan seputar dunia saham ataupun ada ide saham untuk kami analisa di video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Untuk teman-teman netizen yang baru bergabung dan belum subscribe di channel Saham Netizen ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat selalu teman-teman netizen, jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.